Halo guys, nama aku Nunik Ramadhani Lestari Rahayuning Tias. NIM 223131117. Halo. Halo, perkenalkan nama saya Zulfanur Asolihah, NIM 124. Perkenalkan, nama saya Alfiani Rahmawati Putri, NIM 223131126. Halo, perkenalkan nama saya Khori Lailatul Rohimah dengan NIM 113. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Khori Lailatul Rohimah, Izzatus Sohwah, Nunik Ramadhani, Zulfanur Asolihah, dan Alfiani Putri akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk cerita. Isi materi kami yang pertama yaitu jenis cerita, yang kedua sumber cerita, dan yang ketiga bahan cerita. Materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, Nuni. Waktu dan tempat kami persilahkan. Cerita anak merupakan salah satu karya sastra anak. Sastra anak sendiri ialah karya sastra yang ditulis sebagai bacaan untuk anak, yang mana isinya sesuai tingkat perkembangan intelektual serta emosi anak. Cerita anak bisa digunakan sebagai hiburan maupun untuk memberikan anak pendidikan moral. Yang pertama, kita akan membahas jenis-jenis cerita anak. Jenis-jenis cerita anak yaitu yang pertama ada cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita yang menghibur serta mampu untuk membuat pembaca ataupun pendengarnya tertawa. Cerita jenaka juga dapat dipahami sebagai cerita lucu yang mampu menghibur baik dari penokohan maupun alurnya. Ciri-ciri cerita ini adalah seperti semua unsurnya membentuk corak yang lucu, mulai dari judul cerita, nama tokoh, alur cerita, hingga sifat dari tokoh. Lalu sumber lucu yang paling utama adalah berasal dari tingkah atau sifat tokoh utama. Yang kedua ada fabel. Fabel memiliki pengertian secara umum sebagai cerita tentang kehidupan dunia binatang yang memiliki nilai moral dan budi pekerti. Penggunaan binatang di dalam cerita fabel adalah sebagai pengganti tokoh manusia, namun digambarkan tetap dapat berpikir, mempunyai perasaan, berinteraksi, bersikap, dan bisa berbicara. Fabel merupakan kisah ajaib yang berisi tokoh-tokoh binatang yang berperilaku layaknya manusia. Dan yang sering kita dengar cerita fabel itu yang saling terkenal adalah kisah si kancil. Yang ketiga yaitu legenda. Pengertian dari legenda sendiri merupakan cerita prosa rakyat yang dianggap atau dipercaya sebagai cerita suatu kejadian yang benar pernah terjadi oleh yang mempunyai cerita. Cerita legenda mempunyai sifat yang keduniawian atau sekuler dan terjadi di mana yang tidak terlalu lampau. Tokoh dari cerita legenda adalah manusia. Meski ada kalanya yang mempunyai berbagai sifat luar biasa serta cukup sering dibantu oleh makhluk-makhluk yang ajaib. Ada beberapa jenis dari cerita legenda, yaitu yang pertama legenda alam gaib. Legenda ini umumnya membentuk cerita yang dianggap atau dipercaya pernah benar terjadi atau dialami oleh seseorang. Fungsinya ialah untuk meneguhkan kepercayaan rakyat atau tahayul. Salah satu contohnya yaitu cerita Laut Kidul. Yang kedua legenda keagamaan. Legenda ini biasanya dikenal dan dipahami sebagai legenda atau cerita dari orang-orang suci. Umumnya legenda ini terjadi di masa lampau dan kental dengan nilai religiusnya atau keagamaannya. Terdapat suri tauladan baik di keagamaan dalam. Cerita ini yang bisa mempengaruhi pola dari kehidupan masyarakat di zaman dahulu yang belum tahu tentang nilai-nilai agama. Salah satu contohnya ialah kisah para wali songo. Yang ketiga, legenda setempat. Legenda ini biasanya mempunyai hubungan dengan suatu tempat, bentuk topografi suatu daerah, hingga nama tempat.
Lebih mudahnya, legenda ini dapat dikatakan sebagai asal-usul dari suatu tempat. Beberapa contoh dari legenda setempat antara lain legenda Danau Toba dan legenda Gunung Tangkuban Perahu. Yang keempat atau yang terakhir, legenda perseorangan. Legenda ini biasanya akan diperkaitkan dengan cerita dari tokoh-tokoh tertentu, di mana tokoh tersebut dianggap atau dipercaya oleh yang memiliki cerita benar-benar terjadi. Salah satu contohnya ialah cerita Si Pitung. Yang keempat yaitu ada mite. Dalam jenis cerita anak, mite atau mitos merupakan cerita prosa rakyat yang tokohnya makhluk setengah dewa atau para dewa yang terjadi di dunia lain di masa lampau. Mite juga dianggap dan dipercaya oleh yang membuat cerita pernah benar-benar terjadi. Mite merupakan kejadian cerita yang berkisah tentang kepercayaan masyarakat yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Hal ini karena kepercayaan tersebut tidak ditandai dengan bukti-bukti fisik, karena kisahnya yang seringkali dikaitkan dengan hal-hal gaib. Ada beragam isi dari cerita mite, mulai dari kemunculan manusia, kemunculan para dunia, kemunculan para hantu, hingga mitos terbentuknya danau, sungai, dan lain sebagainya. Jenis-jenis mite cukup beragam, seperti mite penciptaan yang menceritakan tentang terciptanya alam semesta, mitos kosmogenetik yang menceritakan penciptaan alam semesta melalui perantara, mite asal-usul yang menceritakan tentang asal mula dari binatang atau jenis tumbuhan, mite transformasi yang menceritakan perubahan-perubahan yang terjadi pada manusia dan dunia di hari kemudian, dan beberapa jenis lainnya. Sekian dari saya, lalu akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya yaitu sumber bercerita untuk anak usia dini. Nah, yang pertama itu ada buku bergambar. Buku cerita bergambar adalah media bercerita yang mudah digunakan oleh seorang pencerita atau pengkisah, karena kita tinggal membacakan naskah cerita yang ada dalam buku. Biasanya anak juga lebih tertarik karena di dalamnya terdapat gambar yang mendukung cerita atau kisah yang disampaikan. Yang kedua yaitu ada media boneka. Nah, di sini media boneka dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu boneka mupat, yang kedua boneka tangan, dan yang ketiga yaitu boneka jari. Nah, yang pertama tadi boneka mupat adalah bercerita menggunakan boneka khusus untuk pertunjukan yang dirancang dengan mulut boneka bisa bergerak dan membuka atau menutup layaknya mulut. Biasanya banyak terjual di pasar dengan berbagai macam, contohnya seperti karakter hewan atau tokoh kartun. Nah, dalam menggerakkan mulut boneka harus disesuaikan dengan kata-kata yang kita ucapkan. Sebaiknya gerakan bibir juga diminimalisasi untuk memberikan kesan seakan tokoh boneka sedang berbicara. Nah, yang kedua ada boneka tangan. Boneka tangan yang bisa digunakan untuk bercerita adalah boneka yang terdiri dari berbagai macam karakter. Adapun cara menggunakannya adalah dimasukkan bonekanya di tangan kanan atau di tangan kiri. Nah, bedanya dengan boneka mupat tadi, mulutnya tidak bisa digerakkan untuk boneka tangan ini. Nah, pencerita hanya bisa menggerakkan badan atau tangannya saja. Yang ketiga yaitu ada boneka jari. Nah, boneka jari ini cocok digunakan untuk audiens atau peserta yang jumlahnya sedikit. Boneka jari lazimnya dibuat dari kain flanel dengan berbagai macam karakter. Cara menggunakannya yaitu dengan memasukkan lubang bonekanya pada jari tangan kita. Nah, dan sesuaikan gerakan jari tangan kita dengan suara yang kita keluarkan.
Yang selanjutnya ada media gambar seri. Nah, media gambar seri juga bisa digunakan sebagai media bercerita. Media gambar seri ini hampir sama dengan buku cerita bergambar tadi. Hanya saja untuk media gambar seri biasanya medianya terpisah atau medianya terpisah satu sama lain. Nah, media ini bisa membantu anak memahami alur cerita dengan lebih mudah melalui visualisasi gambar. Dan keunggulan media gambar seri ini kemampuannya menarik perhatian anak serta merangsang daya imajinasi dan kreativitas mereka. Yang selanjutnya ada media wayang kardus. Nah, media wayang kardus itu merupakan media kreatif yang bisa digunakan untuk bercerita. Selain mudah ditemukan, juga tidak membutuhkan banyak biaya untuk membuatnya. Hanya saja dibutuhkan skill khusus untuk membuatnya. Setelah dibentuk dengan berbagai karakter, biasanya wayang kardus ini diberi tiang penyangga dari kayu layaknya wayang. Selain mudah dibuat dan murah, media ini memungkinkan interaksi lebih aktif antara pendongeng dan anak. Anak juga dapat belajar mengenali berbagai karakter serta mengembangkan keterampilan motorik melalui permainan wayang ini. Nah, yang selanjutnya yaitu media papan panel. Media papan panel bisa menjadi salah satu alternatif dalam bercerita. Dalam membuatnya, kita perlu menyiapkan papan untuk menempelkan kain flanel dan juga tokoh-tokoh cerita yang kita buat dari kain flanel tersebut. Nah, papan dan ragam tokoh cerita bisa kita sesuaikan dengan cerita yang akan kita sampaikan. Media ini juga melatih koordinasi tangan dan mata anak serta meningkatkan daya ingat mereka melalui pengulangan visual. Nah, yang terakhir ada media multimedia. Media multimedia menjadi salah satu media bercerita. Salah satunya adalah dengan Microsoft PowerPoint yang memang disiapkan khusus untuk bercerita. Dalam hal ini, pencerita bisa menyampaikan media PowerPoint yang berisi gambar pendukung dan audio musik pendukung. Pencerita menceritakan dengan melengkapi perpindahan slide pendukung cerita berupa gambar atau audio pendukung. Nah, keunggulan dari media ini adalah kemampuannya dalam menyajikan cerita dengan efek visual dan suara yang lebih hidup, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan minat anak terhadap cerita yang disampaikan. Saya akan menjelaskan materi tentang sumber cerita dari buku yang kedua. Menurut buku yang kedua, sumber bercerita itu ada dari yang pertama pengalaman sehari-hari, kedua lingkungan sekitar, ketiga tradisi lisan berupa cerita rakyat atau dongeng, keempat buku cerita dan sastra anak, kelima kurikulum, dan yang terakhir media digital elektronik dan cerita buatan orang tua atau guru. Mulai dari yang pertama berupa pengalaman sehari-hari itu bisa dari pengalaman anak seperti kisah tentang anak yang belajar mengikat tali sepatu atau belajar berbagi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada tentang lingkungan sekitar, yaitu cerita anak yang terinspirasi dari alam, dari hewan-hewan dan mungkin lingkungan sekitar anak seperti rumah atau sekolah atau masjid gitu. Kemudian yang ketiga ada tradisi lisan, yaitu berupa cerita rakyat atau dongeng, yaitu kisah yang diwariskan secara turun-temurun berupa dongeng Nusantara, fabel, dan legenda. Misalnya cerita tentang kancil dan buaya, timun mas, dan malin kundang. Selanjutnya ada buku cerita anak dan sastra anak, yaitu buku-buku yang ditulis untuk anak dan dikemas dengan cerita yang menarik. Misalnya tentang
Hansel and Gretel seperti itu. Kalau untuk yang di Indonesia mungkin yang seperti majalah Bobo banyak ceritanya gitu. Selanjutnya ada dari kurikulum pendidikan PAUD. Kurikulum pendidikan PAUD itu merupakan cerita yang dikembangkan berdasar kurikulum untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan. Contohnya yaitu kisah untuk mengajarkan mandiri, kerjasama, atau keberanian. Selanjutnya ada dari media digital dan elektronik. Media digital dan elektronik itu berupa aplikasi edukatif, berupa animasi, podcast, atau dan sebagainya gitu. Bisa untuk sebagai sumber bercerita. Dan yang terakhir cerita buatan guru atau orang tua, yaitu cerita yang dimana itu dikarang oleh guru dan orang tua untuk disampaikan kepada anak gitu. Demikian materi tentang sumber bercerita. Terima kasih. Materi yang selanjutnya yaitu berikut adalah bahan-bahan untuk bercerita kepada anak usia dini. Yang pertama, buku cerita bergambar, buku yang berisi cerita sederhana dengan ilustrasi menarik untuk membantu anak memahami isi cerita. Yang kedua yaitu boneka tangan atau boneka jari, digunakan untuk membuat cerita lebih interaktif dan menarik perhatian anak. Yang ketiga yaitu kartu gambar atau flashcard, menggambarkan tokoh, tempat, atau peristiwa dalam cerita untuk membantu pemahaman anak. Yang keempat, benda nyata atau alat peraga, misalnya mainan hewan untuk cerita tentang binatang atau daun untuk cerita tentang alam. Yang kelima, media digital, audio dan video, yaitu rekaman dongeng, animasi, atau aplikasi interaktif yang mendukung bercerita. Yang keenam, lagu dan puisi anak. Lagu dan puisi pendek yang membantu anak memahami isi cerita dengan cara yang menyenangkan. Yang ketujuh yaitu pengalaman nyata, cerita berdasarkan pengalaman anak sehari-hari seperti pergi ke taman atau bermain dengan teman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.